kami dari kelompok 1, The Seven, di luar nalar. Saya Risma, Saya Cerin. Saya Rin, saya Delon, saya Carlos. saya Tia. Saya Preti. Silahkan menyaksikan video kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adnisa Febriana Risma Sowot dari kelompok di luar nalar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas PPKN tentang masa pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, masa pemerintahan yang kali ini yaitu adalah masa Orde Baru. Nah, bagaimana sejarah pertamanya munculnya sejarah Orde Baru ini? Nah, munculnya masa Orde Baru atau Orma ini sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Nah, Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, lahirnya Orde Baru ini ditandai dengan surat perintah kedua yaitu pada Maret 1966. Orde Baru ini berlangsung dari 1996 hingga 1998. Wow, cukup lama. Seperti yang kita tahu itu, Presiden Soeharto itu presiden yang paling lama memimpin di Indonesia, yaitu selama 32 tahun. Dia sudah menjabat selama 32 tahun. Nah, dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di Indonesia itu berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik KKN, praktik korupsi, nepotisme yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Preti Densyana Luhur dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kaitannya masa Orde Baru dengan masa reformasi sampai dengan sekarang ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa masa reformasi itu dimulai pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai dengan sekarang ini. Itu yang kita kenal dengan masa reformasi. Sedangkan masa Orde Baru dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, kaitannya masa Orde Baru dengan masa reformasi sampai dengan sekarang ini yaitu yang pertama, pemilu di era reformasi jauh lebih demokratis daripada era sebelumnya. Nah, perbedaan demokrasi di Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang ini dijalankan dengan demokratis. Nah, hal ini dibuktikan dengan sistem pemilu yang sudah berkembang sehingga memberi jalan untuk rakyat untuk memilih atau memanfaatkan suara mereka dengan hak politiknya dalam pemilu. Nah, puncak daripada pemilihan ini itu tahun 2004 saat Presiden SBY keluar sebagai pemenang. Di mana di saat terjadi pemilu tersebut bahwa rakyat Indonesia itu bisa memilih sendiri wakil legislatif, yaitu presiden dan wakil presidennya. Kemudian pada tahun 2005 kepala daerah juga bisa dipilih langsung oleh masyarakat daerahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu rotasi kekuasaan di era reformasi berlangsung dari pemerintahan pusat sampai ke tingkatan desa. Hal ini ditunjang dengan pemberlakuan otonomi daerah, di mana setiap daerah itu memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya. Dan yang ketiga, di era reformasi, praktik menarik pegawai pemerintah berlangsung terbuka. Perekrutan politik untuk jabatan politik dilakukan secara terbuka. Jadi setiap warga negara itu mampu atau berhak untuk dan dapat memenuhi syarat untuk dapat bisa menduduki jabatan politik tanpa perlu mengalami diskriminasi atau pembedaan berdasarkan ras, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada dui fungsi ABRI yang dihapuskan. Pada saat masa pemerintahan Soeharto, berkaitan dengan hal ini bahwa dulu pada masa Orde Baru itu ABRI mencampuri urusan politik. Namun di masa reformasi sampai sekarang ini kita hanya mengenal yang namanya polisi dan TNI, yang dimana keduanya memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara tanpa mencampuri urusan politik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cherry. Halo teman-teman, perkenalkan saya Catherine Preslenovil dari kelas 12 IPS 5 dan saya dari kelompok di luar nalar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Preti berkaitan dengan kaitannya masa Orde Baru dengan masa reformasi sekarang ini. Lanjut saja. Yang pertama itu di era reformasi
masyarakat lebih bebas menyatakan pendapat dan personal. Kondisi demokrasi Indonesia di saat ini sudah makin berkembang ke bentuk idealnya, tetapi tetap ada beberapa situasi yang sulit selama prosesnya. Seperti yang teman-teman ketahui, di sebelumnya atau masa Orde Baru itu kan kebebasan pers itu ditidakkan, masyarakat tidak bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Tapi di era reformasi ini, masyarakat justru sebagai bahan evaluasi dari pemerintah. Justru masyarakat di sini itu sebagai pembantu dalam melancarkan kegiatan-kegiatan pemerintah. Jadi di era reformasi sekarang ini, pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada masyarakat, tapi masih mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Lalu yang berikutnya, semua warga negara berhak atas akses pendidikan di era reformasi. Di masa Orde Baru, pemerintah banyak menyusun program yang berperan besar pada perkembangan pendidikan Indonesia dan juga membangun lembaga pendidikan. Namun, program ini terbatas untuk kalangan tertentu saja, atau program ini tuh justru dibangun pada masa Orde Baru untuk kalangan atas saja yang memiliki ekonomi yang tinggi. Sedangkan untuk pada masa reformasi ini, fasilitas pendidikan itu dibuka untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan etnis Tionghoa. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga dulu, di masa Orde Baru itu etnis Tionghoa itu sangat didiskriminasi oleh pemerintahnya Soeharto. Tapi di sekarang ini di di masa reformasi sekarang ini, semua hal itu tidak ada lagi. Di era reformasi sekarang ini, pemerintah akan memberikan kebebasan kepada masyarakat serta memegang teguh adanya keberagaman budaya atau semua perbedaan itu, memegang teguh dalam kesatuan Indonesia. Jadi itu semua ada kaitannya lagi dengan perbedaan-perbedaan. Pokoknya semua keseragaman perbedaan itu disatukan semua dan dihargai sebagaimana bentuk dari apresiasi atau martabatnya kita sendiri. Lalu yang berikutnya, banyak partai politik yang bermunculan di era reformasi. Seperti yang kita ketahui di era Orde Baru kemarin, sebelumnya itu partai politik itu hanya tiga saja, terutama itu partai Golkar yang mendominasi sekali. Dan partai Golkar itu sendiri itu miliknya Bapak Presiden Soeharto. Jadi selama pemerintahannya pemerintahannya Bapak Soeharto, semua partai itu, pokoknya semua yang tidak berpengaruh terhadap dia punya pemerintahan, kecuali Golkar, karena setiap kali pemilu Golkar terus yang menang, dan setiap kali pemilu juga hanya menuju kepada pemerintahannya partainya Soeharto terus. Itu karena tadi kan adanya kebebasan pers. Sedangkan di era reformasi sekarang ini hal yang begitu semuanya hilang sekarang. Kenapa? Karena kebijakan multi partai itu sekarang sudah diaktifkan kembali. Jadi segala partai itu bisa untuk mencalonkan calonnya. Yang penting intinya sesuai dengan aturan yang telah berlaku dari dalam undang-undang tentang pemilihan umum. Jadi di masa reformasi ini teman-teman, itu tuh masa perubahan kebijakan untuk memperbaiki penyimpangan yang ada di masa Orde Baru. Nah, makanya di masa era reformasi ini kita masih harus berkembang supaya bisa menciptakan keadaan ekonomi, politik, sosial, budaya, pokoknya semuanya itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Oke, baik. Setelah mendengar penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, di sini kita lanjut ke apa saja apresiasi terhadap kelebihan masa Orde Baru. Yang pertama di sini sukses transmigrasi, kemudian yang kedua sukses KB, yang ketiga sukses memerangi buta huruf, yang keempat sukses swasembada pangan, yang kelima pengangguran minimum, yang keenam sukses replita atau rencana pembangunan 5 tahun, dan yang terakhir di sini sukses gerakan wajib belajar. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Patrisius Dermajai. Saya dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan pembuatan video PKN, di mana apresiasi terhadap kelebihan masa Orde Baru. Jadi dampak-dampaknya itu di mana suksesnya gerakan nasional orang tua asuh, kemudian sukses keamanan dalam negeri, kemudian ya teman-teman, investor asing mau menambahkan modal Indonesia, dan yang terakhir itu sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolus Kavang, kelas 12 IPS 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik pada masa Orde Baru. Baik, di sini tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan ke pemerintahan atau presiden selanjutnya.
Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit asal bapak senang. Hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif, negara pasti hancur. Atau kata lainnya itu butuh rujukan. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurangnya memperhatikan kesejahteraan anak buah. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Baik, demikian saja penjelasan yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Dulfare Sarmento, saya dari kelas 12 IPS 5. Pada kesempatan ini, saya ingin mengkritik tentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembangunan di Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disebut untuk pusat. Kesenjangan sosial atau perbedaan pendapatan yang tidak merata antara si kaya dan si miskin. Lalu, munculnya pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang tidak dibandel. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program penembakan misterius atau sering disebut dengan Petrus. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kritikan yang telah saya buat. Dari sini, teman-teman telah tahu bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak masalah yang terjadi, seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan adanya penembakan misterius atau disebut dengan Petrus. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya, saya